Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal. Janda tersebut dikenal dengan nama Mbok Rondo Tarup karena hidup sebatang kara. Suatu hari, Mbok Rondo Tarup mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Joko Tarup. Mbok Rondo membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Joko Tarup tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Mbok Rondo Tarup. Setiap hari, Joko Tarup membantu pekerjaan Mbok Rondo di ladang maupun di sawah. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Tarup meninggal dunia. Joko sangat sedih karena belum bisa memenuhi permintaan Mbok Rondo. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Joko Tarup menjadi kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari kerjaannya hanya melamun dan malas-malasan di rumah. Di pagi hari, Joko Tarup merasa lapar dan ingin memakan rusa. Segera ia menyiapkan busur dan anak panahnya untuk berburu rusa. Joko Tarup masuk ke dalam hutan yang lebat dan mencari rusa tersebut. Namun, Joko Tarup tidak kunjung menemukan rusa buruannya. Dia semakin jauh masuk ke hutan, tidak seekor rusa pun yang dia temukan. Dia kelelahan dan kelaparan. Joko Tarup pun tertidur pulas di bawah pohon. Ketika sedang tertidur, tanpa disadarinya, 4 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat Joko Tarup tertidur. Ternyata, bidadari tersebut turun dari kayangan untuk mandi ke sebuah telaga tersebut. Tiba-tiba, ada angin kencang yang datang. Angin kencang tersebut menerbangkan sebuah selendang milik para bidadari yang sedang asik mandi itu. Angin membawa terbang selendang bidadari yang jatuh di dekat Joko Tarup tertidur. Sore hari ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari pun kembali ke kayangan dengan menggunakan selendangnya masing-masing. Ketika hendak kembali terbang ke kayangan, seorang bidadari kebingungan mencari selendangnya. "Kemana selendangku?" Tiba-tiba Joko Tarup mendengar seorang perempuan menangis. Dia segera memasukkan selendang itu ke balik bajunya dan mencari asal suara tersebut. Joko Tarup menemukan asal-muasal suara tersebut. Dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang menangis di pinggir telaga. "Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini?" "Namaku Nawang Wulan. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan, dan selendangku hilang entah kemana, sehingga aku tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Apakah kamu melihat selendangku?" Joko Tarup ternyata bertemu seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Joko Tarup merasa jodohnya telah datang di hadapannya. "Nawang Wulan, namaku Joko Tarup. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari sini. Sebentar lagi hari gelap. Lebih baik kamu ikut bersamaku. Banyak binatang buas yang berkeliaran ketika malam hari di hutan ini." Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarup ke desanya. Tidak lama kemudian, Joko Tarup dan Nawang Wulan pun menikah. Selama hidup dengan Nawang Wulan, Joko Tarup merasa heran karena lumbung padinya selalu penuh. Padahal setiap hari Nawang Wulan selalu memasak nasi dari lumbung padi tersebut. Di saat Nawang Wulan ada keperluan di sungai, Nawang Wulan berpesan kepada suaminya. "Kang Mas Joko Tarup, aku sedang menanak nasi, tapi aku ada keperluan di sungai. Ingat, jangan membuka tutup kukusnya." Dan Joko Tarup mengabaikan pesan istrinya agar tidak membuka tutup kukusnya. Joko Tarup perlahan-lahan membuka tutup kukusnya dan terkejut melihat isinya. "Jadi, selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja beras di lubung padiku tidak berkurang. Tapi bagaimana mungkin sebutir beras bisa menghasilkan nasi yang sangat banyak? Tapi mungkin ini kesaktian Nawang Wulan sebagai bidadari." Di saat Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lubung padi, tiba-tiba Nawang Wulan menemukan selendangnya. Nawang Wulan akhirnya yang mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Joko Tarup menjadi sangat marah. Dia segera menemui Joko Tarup dan berkata, "Kang Mas Joko Tarup, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku. Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang telah menipuku." "Adinda Nawang Wulan, maafkan aku. Aku mengaku bersalah, tapi tolong jangan tinggalkan aku." "Tidak ada maaf lagi untukmu. Kamu telah menipuku selama ini. Sebaiknya aku pergi meninggalkan seorang penipu."